Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam perenungan setiap hari Rabu. Dan hari ini kita akan merenungkan dari kitab Esra yang terambil dari Esra 8 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 sebagai bacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyatakan terima kasih kami karena Tuhan telah menolong kami untuk kami beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hanya akan membacakan ayat 21 sebagai perenungan kita di hari ini yang menyatakan demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih belajar dari kitab Esra sejak hari Minggu. Dan kali ini Esra mengajak kita untuk sedikit merenungkan tentang doa puasa. Pertanyaannya bagi saudara sekalian adalah, apakah saudara pernah berpuasa? Kalau saudara pernah berpuasa, apa tujuan saudara melakukan puasa? Adakah dampak dari puasa yang saudara lakukan? Atau saudara tidak pernah berpuasa? Saudara-saudara, puasa belum menjadi atau belum mentradisi dalam kehidupan bergereja kita. Namun sebenarnya puasa sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama. Dalam persiapan kembali ke Yerusalem, tentunya dibutuhkan persiapan-persiapan. Ketika Esra bersama rombongannya akan melakukan perjalanan dari Babel menuju ke Yerusalem. Bukan hanya persiapan material saja yang diperlukan, tetapi persiapan mental atau rohani juga diperlukan dalam perjalanan yang akan ditempuh nanti. Dan perjalanan mereka cukup panjang dan cukup lama. Perjalanan rombongan Esra disampaikan oleh Esra dilakukan selama 4 bulan. Saudara-saudara, sekarang untuk pergi ke tempat yang jauh di zaman sekarang ini kita hanya butuh pesawat. Dan itu kita hanya memakai perjalanan sepanjang 1 jam atau lebih dengan menggunakan pesawat. Namun di zaman Esra tidak ada pesawat. Alat transportasi mereka adalah unta yang dapat membawa harta milik mereka, dan mereka harus menempuh perjalanan selama 4 bulan. Untuk melakukan perjalanan ini, saudara-saudara, ayat 21 memberikan kesaksian kepada kita bahwa Esra memaklumkan puasa kepada orang-orang Yahudi yang akan kembali ke Yerusalem. Mengapa mereka perlu berpuasa? Dan mengapa mereka mengkhawatirkan perjalanan mereka yang akan mereka tempuh? Karena saudara-saudara, mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang selama 4 bulan. Dan sepanjang perjalanan itu mungkin saja mereka akan berhadapan dengan bahaya-bahaya, mereka akan berhadapan dengan ancaman-ancaman. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Perjalanan pulang ke Yerusalem juga bukanlah perjalanan yang menyenangkan dan aman. Mungkin saja mereka bisa diserang oleh perampok-perampok atau penyamun-penyamun atau pihak musuh, terutama mereka yang tidak senang dengan proses pembangunan kembali Bait Allah di zaman Zerubabel.
Sebagian besar rombongan ini juga lahir di Babel dan kemungkinan mereka tidak memiliki pengalaman berperang. Ezra di dalam ayat ini saudara-saudara menyatakan bahwa puasa dilakukan untuk menolong mereka belajar merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kepada Allah jalan yang aman dalam perjalanan mereka. Puasa, saudara-saudara, dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan persekutuan dan mengajarkan umat tentang bagaimana merendahkan diri. Umat belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Umat belajar merendahkan hati di hadapan Allah. Sebab puasa bukan untuk mendapatkan pemuasan keinginan, melainkan justru mengajarkan kepada umat bagaimana mengendalikan diri dari keinginan-keinginan dan lebih kepada melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kadang kita keliru memahami arti puasa. Kita berpuasa untuk tujuan pribadi kita. Kita berpuasa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa berpuasa itu berkaitan dengan kehidupan persekutuan dan kerendahan hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Berpuasa untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, ayat 22-23, Ezra menyatakan pengakuan imannya kepada Allah di hadapan raja. Ezra menyatakan bahwa Allah pasti akan melindungi perjalanan rombongan seluruh warga Yahudi yang ada dalam rombongan itu ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem. Ezra lebih memilih dan memutuskan untuk lebih percaya pada perlindungan Tuhan dibanding pada pengawalan pasukan kerajaan. Ezra memutuskan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia lebih percaya pada perlindungan dan kuasa Tuhan atas perjalanan yang akan ditempuh. Ezra memilih bersandar pada kekuatan Allah. Pernyataan iman Ezra inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya puasa. Bukan untuk kepentingan diri dan keluarganya, melainkan untuk kepentingan persekutuan umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berlaku seperti Ezra? Berani mengambil keputusan untuk lebih percaya kepada Tuhan dibanding kepada pertolongan dan kekuatan manusia? Melalui Ezra kita dimotivasi untuk belajar memiliki keberanian mengambil keputusan dan lebih percaya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan dibanding percaya pada pertolongan manusia. Dalam hal ini, Ezra mengajarkan kepada kita untuk lebih menaklukkan ego dan keinginan-keinginan daging kita. Dan di masa pandemi ini, kita juga sedang diajar untuk lebih percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Ketika banyak pergumulan yang kita hadapi, tentu pergumulan kita berbeda-beda. Namun pergumulan itu dapat mengantar kita untuk lebih percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita diajak untuk merenungkan kembali kehidupan kita. Apakah selama ini kita hidup mengandalkan Tuhan? Ezra, saudara-saudara, sebelum memulai perjalanan ke Yerusalem, ia mengawalinya dengan puasa. Apakah kita juga mau belajar seperti Ezra? Ia mengawali sebuah perjalanan iman dengan puasa, bahkan sedia belajar dari pribadi Yesus yang melakukan puasa sebelum melakukan tugas pelayanannya. Puasa untuk mencari kehendak Tuhan dan membangun kehidupan persekutuan yang lebih kuat. Selamat menikmati waktu istirahat dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami menyatakan terima kasih kami untuk kehidupan yang sudah kami jalani sepanjang hari ini. Kami dapat beraktivitas, berjumpa dengan banyak orang, bersosialisasi, bahkan menyaksikan kemurahan-Mu
ketika Engkau memperkenankan kami untuk bersaksi tentang kasih dan karya-Mu. Dan kami mengucap syukur atas hari-hari, khususnya hari ini yang dapat kami lewati. Ketika kami masih ada dalam pergumulan, bahkan ketika kami memiliki pengharapan-pengharapan di masa yang akan datang, kiranya Tuhan Engkau menolong kami dan memberikan kepada kami senantiasa keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Dan di malam hari ini ketika kami akan membaringkan tubuh kami untuk beristirahat sepanjang hari, dalam kelelahan kami bekerja, Tuhan, kelelahan ini dapat kami nikmati dengan belajar menikmati waktu istirahat kami, dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir ketika kami beristirahat, supaya esok hari kami dapat bangun dengan kondisi tubuh yang sehat, dan kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan biarlah kita selalu menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.